mimpi bagaimanakah yang punya arti? Misalnya ada yang ketemu, kumpul, duduk bareng sama orang-orang yang sudah meninggal. Apakah itu ada artinya? Dan juga, maaf Ustadz, kalau ada mimpi sedang berhubungan dengan orang lain, maaf Ustadz, apa betul itu sebenarnya jin sedang menyetubui kita pas kita tidur? Ya, berkaitan dengan mimpi jamaah ya. Jadi para ulama menyebutkan apa yang dilihat seorang dalam tidurnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ru'ya, yaitu satu pesan dari Allah Azza wa Jalla yang dia lihat dalam mimpinya, yang ada maknanya, yang ada pesan di sana, seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, seperti mimpinya raja ketika bermimpi, ada pesan di sana. Mimpinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di perang Uhud, beliau melihat ada sapi yang disembelih ya. Beliau lihat di ujung pedangnya itu ada yang tumpul ya, seperti itu. Itu yang ada pesan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua disebut hulum, yang dari setan. Salah satunya seperti tadi yang disebutkan berkaitan dengan mimpi basah ya, mimpi berhubungan sama orang lain. Makanya para nabi tidak mengalami hal itu. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan ada hal-hal yang buruk yang dilihat juga, itu bisa jadi setan ya, bukan hanya mimpi basah. Kadang-kala hal-hal buruk yang dilihat itu bisa jadi dari setan. Kemudian yang ketiga disebut hadithun nafs. Ya sebenarnya itu harapan hati, omongan hati kebawa mimpi, ada yang seperti itu. Ada orang memang ingin sesuatu ya, dia ingin naik mobil ini, tahu-tahu dalam mimpinya dia kelihatan. Mimpi ketemu orang tuanya, jadi dia rindu sama orang tuanya ya. Akhirnya kebawa dalam mimpi dia. Jadi berkaitan dengan hal ini, mimpi yang mana yang bisa ditakwilkan, yang ada maknanya. Tentunya yang tadi yang ru'ya. Kalau dikatakan tadi bermimpi ketemu orang-orang yang meninggal dunia ya, pasti ada pesan di sana. Ada pesan di sana. Mungkin mereka lama nggak didoakan ya. Atau kita akan bergabung dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan mimpi yang ada maknanya terkadang mimpinya itu berupa isyarat. Ada isyarat. Contohnya mimpinya raja ketika dia melihat ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus. Ini sesuatu yang nggak biasa gitu loh mimpinya itu. Ada yang mimpi memetik buah apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas anak nggak terlalu paham tentang takwil mimpi itu. Dan bisa jadi 2 orang mimpi sama takwilnya berbeda. Sebagaimana ada cerita Ibnu Sirin kalau nggak salah. Beliau memang dikenal memiliki keahlian menakwilkan mimpi. Rahimahullahu ta'ala. Pernah ada orang yang datang kepada Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya aku bermimpi adzan. Aku mimpi adzan. Dia bukan tukang adzan. Tapi dalam mimpinya dia adzan. Kata Ibnu Sirin, mungkin engkau mau berangkat haji, kata dia. Kemudian ada satu orang lagi kan, aku juga mimpi azan, gitu loh. Kata Ibnu Sirin, kau kayaknya mencuri. Kau kembalikan barang curian. Tobatlah kepada Allah. Muridnya bingung. Gimana ada 2 orang yang sama mimpinya tapi takwilnya beda. Kata Ibnu Sirin, kalau orang yang pertama, aku lihat orangnya baik gitu loh. Dari wajahnya ada cahaya keimanan. Maka aku ingat dengan firman Allah, wa adzin fin nasi bil hajj. Maka adzan umumkan kepada orang untuk berangkat haji. Aku berharap dia berangkat haji. Adapun yang orang kedua, aku lihat ada kejahatan dalam wajah dia. Nampak. Maka aku ingat dengan firman Allah, wa adzana
muadzinun bainahum ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Yang di surat Yusuf, ketika keluarganya Nabi Yusuf pada pulang, di situ ada adiknya Benyamin. Dalam perjalanannya diberhentikan mereka. Iya, di surat Yusuf ayat 70. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Kemudian ada yang menyeru mengatakan, wahai kafilah, wahai orang yang sedang berjalan, kalian ini mencuri, kata dia. Maka Ibnu Sirin ingat dengan ayat ini. Maka dia pikir orang itu mencuri. Jadi berkaitan dengan mimpi ini, seperti tadi yang disampaikan, ada 3 macam. Ada ru'ya, mimpi baik ya dari Allah Azza wa Jalla, yang ada pesan-pesan di sana. Ada mimpi buruk, salah satunya mimpi na'udzubillah berzina dengan orang lain ya. Maka itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga, hadithun nafas, yang memang orang itu ya memang ada kepikiran dengan hal itu, kemudian kebawa mimpi dia. Ada orang kepingin makan bebek gorengnya, aduh, akhirnya tidur mimpi dia makan bebek goreng. Itu adalah bawaan sebelum tidur dia sebenarnya. Taib, itu berkaitan dengan mimpi. Adapun terus tambahan berkaitan dengan mimpi ya. Ketika mimpi buruk jangan cerita sama siapa-siapa, takut ditakwilkan yang tidak-tidak. Ketika mimpi baik silahkan diceritakan, tapi juga tidak kepada semua orang. Ceritakan kepada orang yang cinta kepadamu, sehingga dia tidak akan hasut dan tidak iri atau dengki. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya.